Baiklah, pada percobaan kali ini kita akan mempraktekkan bandul matematis. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada statif sebagai penyangganya, selanjutnya ada silinder kecil sebagai bebannya, kemudian untuk talinya kita menggunakan benang. Selanjutnya kita gunakan mistar juga untuk mengukur panjang tali yang akan kita gunakan dalam variasi pengukuran ini, dan ada busur untuk membuat simpangannya. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan variasi panjang tali 50 cm dengan sudut simpangan 10 derajat. Tuh, dua, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Dan hasil yang didapatkan adalah 28,58 second. Untuk percobaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita lakukan dengan langkah yang sama. Percobaan kedua, kita gunakan variasi panjang tali yaitu 75 cm. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengukur panjang talinya 75 cm. Setelah diukur, kita buat simpangannya sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu 10 derajat. Tuh, dua, tiga. Tuh, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nah, itu saya 19, 20. Dari percobaan berikut didapat nilai 35,57 second. Untuk percobaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima dilakukan dengan langkah yang sama. Kita lanjutkan ke percobaan ketiga dengan variasi panjang tali 100 cm dan sudut simpangannya tetap yaitu 10 derajat dan jumlah getarannya yaitu 20 derajat. Yang pertama kita ukur dulu panjang talinya. Jika sudah sesuai, kita buat simpangannya 10 derajat. Makan. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan data yang kita peroleh pada percobaan pertama ini yaitu 40,68 skon. Untuk percobaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan variasi 100 panjang tali 100 cm akan dilakukan dengan langkah yang sama. Baiklah, kita lanjutkan untuk percobaan keempat dengan variasi panjang tali 125 cm. Selanjutnya dengan simpangan yang sama yaitu 10 derajat dan jumlah getaran juga sama 20 kali getaran. Simbangkan. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Iya, kenapa? Kenapa? Di sebelah. Belas, 19, 20. 458. Dan percobaan pertama ini dengan variasi panjang tali 125 cm didapatkan hasil 44,58 skon. Untuk percobaan kedua dan sampai kelima dilakukan dengan langkah yang sama. Baiklah, setelah melakukan percobaan sebanyak 5 kali percobaan dengan 5 variasi, yaitu panjang tali 50 cm sampai dengan 150 cm, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengolah data. Data-data yang kita peroleh tersebut kita olah dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut data-data yang telah kami olah dengan menggunakan Microsoft Excel. Dari masing-masing percobaan variasi panjang tali, kita mendapatkan 5 data yang kita sebut sebagai T1, T2, T3, T4, dan T5. Nah, setelah masing-masing data ini kita peroleh, maka kita mencari besarnya rata-rata dari waktu tersebut. Besarnya rata-rata ini nanti akan kita gunakan untuk mencari besarnya periode. Nah, besarnya periode tersebut ditentukan oleh besarnya T rata-rata yang dibagi dengan banyaknya getaran dalam percobaan. Kebetulan karena percobaan kami menggunakan 20 getaran, maka besarnya T ini adalah T rata-rata dibagi dengan 20. Hal yang sama dilakukan untuk semua data. Nah, selanjutnya analisis datanya seperti yang barusan saya sampaikan. Ini perhitungan manual yang telah saya buat. Selanjutnya, dari perhitungan yang kita dapatkan tersebut, maka kita memperoleh besarnya T dan L. T nanti akan kita pakatkan. Kenapa kita pakatkan? Karena besarnya T kuadrat itu sebanding dengan L. Besarnya periode pangkat 2 itu sebanding dengan panjang tali yang kita gunakan saat pengukuran. Menurut prinsipnya seperti itu. Jadi setelah kita dapatkan besarnya T kuadrat dan L-nya, maka kita bisa membuat grafik antara L terhadap T. Adapun grafiknya
Bisa dilihat di sini. Di dalam grafik ini terdapat dua garis. Yang pertama ada garis biru, garis berwarna biru yang lurus itu merupakan data hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian untuk garis hitam yang putus-putus itu merupakan garis linearnya. Nah, antara garis linear dan garis percobaan kita, data percobaan kita itu mempunyai kemiripan hampir 90%. Tapi ada juga yang sedikit tidak linear. Nah, kemudian setelah kita dapatkan garis linearnya, kita juga mendapatkan persamaan yang ada di dalam tabel tersebut. Persamaannya yaitu Y sama dengan 3,96X plus 0,098. Nah, persamaan itu mempunyai arti masing-masing. Dalam percobaan ini terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat yang dalam hal ini adalah T pangkat 2 atau periodenya pada sumbu Y. Kemudian variabel bebasnya terdapat pada sumbu X yang merupakan panjang tali. Dari persamaan tersebut, maka didapatkan nilai untuk T-nya adalah 3,96L min 0,098. Sehingga dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa besar periode sebanding dengan panjang tali, di mana besar periode sebanding dengan akar pangkat 2 dari panjang tali. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk nilai gradien grafiknya. Dalam hal ini kita menggunakan persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan tadi, maka kita membuktikan bagaimana nilai gradien grafik itu, apakah sesuai atau tidak, dengan rumus-rumus yang terdapat dalam tampilan ini. Nah, ini perhitungan manual yang telah saya lakukan, didapatkan M-nya adalah 3,98. Selanjutnya, untuk nilai C-nya juga sama dengan memasukkan beberapa rumus itu, maka didapatkan nilainya 0,08. Maka dalam hal ini, dalam percobaan kita dari data yang kita dapatkan, kita dapat persamaan Y-nya sama dengan 3,98X plus 0,08. Adapun pada grafik tadi, itu didapatkan persamaannya Y sama dengan 3,98X plus 0,096. Nah, dalam hal ini mempunyai sedikit kemiripan antara perhitungan manual dan yang didapatkan dari grafik. Selanjutnya, karena sudah didapatkan nilai M serta C-nya, kita dapat menghitung pula nilai gravitasinya. Dengan cara apa? Kita masukkan rumus untuk besarnya periode pangkat 2 adalah 4pi kuadrat per G. G ini adalah gravitasinya dan L ini adalah panjang talinya. Karena kita sudah mendapatkan dua komponen ini, T kuadrat dengan L, maka kita tinggal mencari besarnya G. Nah, G sama dengan 4pi kuadrat per M. Kita masukkan nilai-nilai tersebut, maka G yang kita peroleh pada saat percobaan di daerah tersebut sebesar 9,90 meter per sekon kuadrat. Ya. Selanjutnya, kita menghitung ralatnya dengan metode analisis grafik. Yang tadi pada grafik sudah disebutkan bahwa nilai R-nya adalah 0,0987. Nah, kita coba hitung pakai menggunakan analisis grafik. Dengan formula yang seperti ini kita masukkan, maka didapat nilai ralat dari percepatan gravitasi yang didapatkan sebesar 0,85. Maka dengan yang percobaan tadi 9,90 plus minus 0,85. Nah, dari grafik juga ditunjukkan bahwa nilai R kuadrat tadi 0,9987 R kuadrat yang disebut dengan koefisien determinasi, yaitu standar untuk mengukur kebaikan dari persamaan regresi. Nilai tersebut memberikan proporsi atau presentasi variasi
total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R terletak antara 0 sampai dengan 1. Dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R semakin mendekati 1. Dengan kata lain, pada percobaan kali ini, nilai R-nya adalah 0,9987, maka bisa dikatakan baik. Adapun nilai gravitasi yang kita hasilkan dari persamaan dari beberapa percobaan tadi, yaitu 9,90 plus minus 0,85. Nah, di sini untuk referensi yang biasa kita gunakan, nilai gravitasi itu adalah besarnya 9,8. Sedangkan yang kita peroleh adalah 9,9. Ini hampir mirip. Kemudian untuk faktor koreksi atau ralat dari percepatan gravitasinya kita dapatkan untuk nilai minimumnya yaitu 9,5 meter per sekon kuadrat dan untuk nilai maksimumnya yaitu 10,85. Nah, kesimpulan dari percobaan ini dilakukan dengan beberapa variasi panjang tali dan dilakukan dengan 5 kali percobaan yang masing-masing telah mendapatkan data tersebut. Setelah dianalisis grafiknya pada grafik L terhadap T, kemudian kita dapatkan persamaannya, maka dapat dikatakan bahwa penelitian itu mendekati baik, akan tetapi masih banyak kekurangan dalam hal ini, baik dari ketepatan kita ketika mengambil data pada stopwatch ataupun ketepatan kita saat menghitung getarannya. Akan tetapi secara umum, secara keseluruhan nilai yang kita peroleh baik nilai dari besarnya gravitasi ataupun nilai dari R-nya, ralatnya itu sudah mendekati baik. Mungkin itu saja penjelasan atau ulasan dari praktikum kita pada topik Bandul matematis. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.